Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Clara Wonar, dosen jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih. Saya akan memperkenalkan bagian unsur pengajaran untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pendidikan saya di S1 jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Cendrawasih pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2012. Kemudian setelah lulus, saya langsung bekerja sebagai staf administrasi dan keuangan di S2 Keuangan Daerah. Setelah itu saya melanjutkan pendidikan saya di S2 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Dan setelah lulus S2 Akuntansi, saya menjadi asisten dosen hingga pada tahun 2021. Kemudian saya mengikuti tes CPNS, lulus pada tahun 2022. Kemudian menjadi dosen tetap pada jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih hingga saat ini. Keseharian saya adalah mengajar beberapa mata kuliah pada program studi S1 Akuntansi, antara lain mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Pemerintahan, Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Pemerintahan, Riset dan Seminar Akuntansi Sektor Publik, dan juga beberapa mata kuliah lainnya seperti Pemeriksaan Akuntan 1 dan 2, Statistik Ekonomi dan Bisnis, Etika dan Budaya Bisnis, Lingkungan Bisnis dan Organisasi, Pengantar Bisnis, dan Akuntansi Keuangan Menengah 1. Namun bagi saya tidak hanya melakukan pengajaran tetapi juga aktif dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui beberapa pusat studi dan pusat kajian yang dimiliki oleh Universitas Cendrawasih seperti Pusat Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah, Pusat Studi Data dan Informasi Pembangunan, dan Pusat Studi Hukum Masyarakat dan Hukum Adat di Papua. Tahun ini merupakan tahun kelima saya mengabdi di Universitas Cendrawasih sebagai dosen tetap. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah konsentrasi sektor publik, yaitu Sistem Akuntansi Pemerintahan, di mana dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi saya melakukan pengabdian dan penelitian berkaitan dengan sektor publik, di mana lebih banyak melakukan pengembangan di bidang pengolahan keuangan, baik itu di pemerintahan maupun di UMKM. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah konsentrasi ASP dengan nama mata kuliah Sistem Akuntansi Pemerintahan, dengan kode mata kuliah yaitu AKU 264327. Ini masuk dalam rumpun mata kuliah atau sesuai dengan passion saya, yaitu Akuntansi Sektor Publik. Mata kuliah ini ada di semester 5. Ini akan diajarkan pada mahasiswa yang semester 5. Kemudian ini adalah beberapa capaian pembelajaran atau CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini. Yang pertama itu adalah CPL 2 terkait dengan menjunjung tinggi integritas dengan berpegang pada etika akademik dan profesi dalam seluruh kegiatan pembelajaran dan peran sebagai akuntan, auditor, dan jasa lainnya. Kemudian CPL kedua itu memahami konsep teoritis dan praktik prinsip-prinsip akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, auditing, sistem informasi akuntansi, tata kelola, manajemen risiko, hukum bisnis, lingkungan bisnis dan organisasi, manajemen strategik, dan ekonomi sebagai dasar untuk melakukan analisis, evaluasi, dan pengembangan ilmu akuntansi di berbagai jenis organisasi. Kemudian CPL yang ketiga adalah memahami peraturan perpajakan, hukum bisnis, etika profesi, serta standar akuntansi untuk mendukung praktik profesional yang akuntabel, beretika, dan berorientasi pada kepentingan publik. Kemudian CPL yang keempat adalah berpikir kritis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah akuntansi, serta mampu bekerja dalam tim secara kolaboratif di lingkungan multidisiplin. Kemudian CPL yang kelima adalah berkomunikasi secara efektif dalam bentuk lisan dan tulisan, serta beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan regulasi profesi. Kemudian CPL ke-6 itu menyusun dan menganalisis laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi, peraturan perpajakan, dan standar auditing. Kemudian penerapan prinsip akuntansi, manajemen, sistem pengendalian internal, dan teknologi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Kemudian ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah untuk
CPMK 1 itu mampu menjelaskan definisi akun-akun dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian mampu mengklasifikasikan akun-akun dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Dan CPMK yang ketiga itu mampu memahami tentang pihak-pihak terkait dengan dokumen yang digunakan. Dan CPMK yang keempat itu mampu menganalisis transaksi dan membuat jurnal standar dari ilustrasi. Kemudian kemampuan akhir dari tiap tahapan pembelajaran ini adalah yang pertama itu CPMK 1 itu mampu menjelaskan konsep akun laporan keuangan pemerintah daerah secara tepat, mengidentifikasi perbedaan akun LRA dan LO, kemudian menyebutkan contoh akun sesuai dengan SAP. Kemudian CPMK yang kedua itu mampu mengelompokkan akun ke dalam aset, kewajiban, ekuitas, kemudian mengklasifikasikan pendapatan, belanja, beban, transfer, pembiayaan, menyusun struktur laporan keuangan yang sederhana. Kemudian CPMK yang ketiga itu mampu mengidentifikasi pihak dalam sistem akuntansi pemerintah, dalam hal ini ada OPD, BUMD, dan lain-lain. Kemudian menjelaskan fungsi dari dokumen antara lain SP2D, SPM, SPD, dan lain-lain. Kemudian CPMK yang keempat itu mampu mengidentifikasi jenis transaksi pemerintah, menentukan akun yang terlibat secara tepat, kemudian menyusun jurnal akuntansi berbasis SAP, dan menyelesaikan studi kasus secara sistematis. Berikut adalah mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan ya untuk mahasiswa yang memilih konsentrasi akuntansi sektor publik. Jadi untuk pembahasan sistem akuntansi pemerintah daerah atau SAPD itu merupakan suatu instrumen untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam standar akuntansi pemerintah dan kebijakan akuntansi. SAPD itu menunjukkan rangkaian proses akuntansi yang terdiri dari proses identifikasi transaksi keuangan, menjurnal ke dalam buku besar, memposting ke buku besar, menyusun neraca saldo, kemudian menyusun kertas kerja konsolidasian, dan diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan. Berikut adalah bahan kajian materi pembelajaran yang ada terdiri dari 11, ada sistem akuntansi pendapatan, sistem akuntansi beban dan belanja, sistem akuntansi transfer dan pembiayaan, sistem akuntansi kas dan setara kas, sistem akuntansi piutang dan persediaan, sistem akuntansi investasi dan aset tetap, kemudian penyusunan aset tetap dan amortisasi aset tidak tetap, kemudian ada dana cadangan dan aset lainnya, kemudian ada sistem akuntansi kewajiban, sistem akuntansi koreksi kesalahan, dan yang terakhir itu sistem akuntansi laporan konsolidasian. Kemudian ini untuk materinya atau teori utama itu digunakan dari bukunya Pak Indra Bastia terkait dengan sistem akuntansi sektor publik edisi kedua, penerbitnya adalah Salemba. Kemudian pendukung ini saya menggunakan dari Direktorat Jenderal Keuangan, ada modul 3 tentang sistem akuntansi pemerintah daerah, kemudian ada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, ada buletin teknis dan artikel dan jurnal yang berkaitan dengan akuntansi pemerintah daerah, serta beberapa penelitian saya dan juga tim teaching yang berkaitan dengan sistem akuntansi pemerintah daerah. Syaratnya adalah harus lulus dari mata kuliah keuangan daerah dan akuntansi sektor publik. Siang semua. Siang Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat bertemu kembali baru yaitu di semester 5. Kita akan terkait dengan mata kuliah sistem akuntansi pemerintahan. Saya berharap bahwa yang masuk dalam kelas ini adalah yang track ya, sehingga sampai dengan selesai dengan baik. Nah, ini ada beberapa capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini. Yang pertama, mahasiswa itu bisa konsep akun dalam laporan pemerintah daerah. Kemudian identifikasi perbedaan antara RA dan LO. Kemudian mengelompokkan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Keempat, ini menganalisis, memberikan argumentasi mengenai penerapan SAP pada laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu ada
ada. Nah, sebelum kita masuk ke keuangan pemerintah daerah, ada yang tahu kah tidak laporan pemerintah daerah itu terdiri dalam laporan pemerintah daerah itu ada berapa laporan keuangan? Ini ada Ada Kevin kah? 7, Ibu. Ada 7. Nah, dan dalam komponen ada namanya laporan realisasi anggaran, ada namanya laporan. Jadi untuk laporan keuangan pemerintah daerah susun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan bagaimana yang sudah peraturan pemerintah nomor 71. Yang pertama itu keuangan atau biasa disebut neraca itu ya. Kemudian ada realisasi anggaran, laporan anggaran. Kemudian ada prioritas arus pemerintah kepada pemerintah itu mengelola anggaran ya. Kalau pemerintah mengelola anggaran, kegiatan operasional di pemerintah daerah itu kelompok akun utama adalah akun realisasi anggaran, disingkat dengan LRA ya. Kemudian akun yang kedua adalah laporan operasional atau LO. Di pertemuan-pertemuan selanjutnya itu baru kita bisa lihat secara terkait dengan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Kita lihat dari konsep, berarti akun itu merupakan media untuk mencatat transaksi yang karakteristik tertentu. SAP atau akuntansi pemerintahan pun itu dikelompokkan menjadi pendapatan LRA itu digunakan pada laporan anggaran. Kemudian belanja digunakan di realisasi anggaran juga. Kemudian ada transfer itu digunakan laporan realisasi. Kemudian ada pembiayaan juga di laporan realisasi anggaran. Kemudian ada pendapatan terdiri dari ada beban, ada aset, kewajiban dengan equity ya. Nah, ini nanti akan dikelompokkan laporan yang ada di 7 ada dalam laporan keuangan itu ya. Sekarang lihat untuk masing-masing akun yang ada dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Yang pertama itu kita lihat laporan realisasi. Kalau dari pengertian LRA itu merupakan laporan yang menunjukkan bahwa ada seberapa besar anggaran itu telah direalisasikan selama satu periode. Berarti satu tahun anggaran mulai dari tanggal sampai dengan tanggal 31 Desember. Kita lihat pengertiannya, kita lihat tujuan dari realisasi anggaran ini. Yang tujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan APBD. Jadi evaluasi pelaksanaan APBD itu berarti ada perencanaan pelaksanaan, kemudian penata usahaan, kemudian masuk kepada tanggung-jawaban dan memperjelas, mempertanggungjawabkan tapi harus menjelaskan ya. Kemudian membandingkan anggaran realisasi. Jadi ada anggaran, kemudian menilai efisiensi penggunaan anggaran. Apakah anggarannya sudah sesuai kah belum? Kemudian ini adalah dalam laporan realisasi anggaran. Yang pertama itu ada pendapatan LRA yang merupakan seluruh pangkas yang menambah lebih atau biasa disingkat dengan. Nah, ini contoh komponen yang ada dalam laporan anggaran. Ada restribusi daerah, ada dana alokasi umum atau kemudian ada dana alokasi khusus atau DA, kemudian ada dana bagi hasil. Jadi ini adalah contoh-contoh komponen dalam peran realisasi anggaran. Kemudian ini masuk dalam komponen realisasi anggaran, yaitu belanja. Berbicara tentang belanja berarti belanja itu berarti pengeluaran yang mengurangi saldo anggaran lebih tadi. Kemudian kalau berbicara terkait belanja modal, ini berarti ada gedung, kemudian untuk kendaraan dan peralatan. Ini komponen dalam belanja. Kemudian untuk komponen ketiga itu adalah transfer. Misalnya sudah pernah lihat laporan keuangan pemerintah daerah, itu ada transfer ke desa atau dana desa itu ya. Kemudian bantuan ke pemerintah lainnya. Nah, kemudian juga pembiayaan. Pembiayaan ini berarti ada contoh masukan di sini. Pembiayaan berarti dari sebelumnya, kemudian ada pita itu masuk di pembiayaannya. Kalau pengeluaran pembiayaan itu ada penyertaan modal, kemudian pembayaran pokok dengan dari laporan realisasi anggaran. Jadi intinya dalam komponen laporan keuangan yang 7 itu ada
laporan LRA dan laporan LO. Oke, kita masuk lagi ke laporan operasional. Kita lihat pengertiannya. LO atau laporan operasional ini menyajikan aktivitas ekonomi pemerintah dalam satu itu apa? Ada yang tahu? Berarti ini LO di aktivitas ekonomi pemerintah dalam satu periode. Kemudian menggunakan basis akrual. Tadi di LRA itu menggunakan berarti di ini dia menggunakan basis akrual, ada kas, kemudian ada basis akrual. Contohnya tercatat ketika kewajiban muncul meskipun belum diterima atau dibayarkan. Jadi contoh sederhana misalnya punya fotokopian, kemudian ada yang melakukan transaksi atau melakukan fotokopian di situ, tapi terima, tetap harus di, walaupun nanti uangnya diterima di kemudian hari ya, itu namanya basis kas, basis akrual. Nah, kemudian laporan operasional ini, yang pertama itu mengukur efisiensi pemerintah, walaupun kita suruh efisiensi sekarang ya. Kemudian biaya pelayanan ini, kemudian ada terjadi surplus atau defisit operasional. Kemudian ini komponen-komponen operasional juga sama dengan tadi kalau pendapatan LO berarti pendapatan merupakan hak yang contohnya pendapatan pajak daerah, kemudian retribusi daerah, dan pendapatan transfer ya. Kemudian untuk beban, kalau tadi di LA itu sebutannya belanja, perbedaan ya. Kalau di LO itu beban hidup ya. Jadi beban itu merupakan yang mengurangi ekuitas. Jadi ada perbedaan. Kalau di LA dibilang belanja, kalau di ini beban. Beban pegawai, beban beban listrik, kemudian beban air, beban dan beban bunga. Ini ada. Oke, itu dari perbedaan LO ini kita lihat dari tujuan itu adalah pertanggungjawaban APBD. Kalau dilihat dari akuntansi untuk LRA, kemudian untuk pendapatan LRA berarti pendapat LRA sebutannya ya. Kemudian dari pengeluaran belanja tadi ya. Dan hasil akhir harus atau surplus dari anggaran. Ini perbedaan antara LRA dan LO. Jadi kalau untuk balansi LRA itu kas, kemudian LRA itu akrual, kemudian pendapatan ada pendapatan LRA, ada pendapatan LO, kemudian di pengeluaran itu ada belanja. Kalau di LO itu tadi beban ya, kemudian tadi. Nah, berikut kita masuk ke contoh perbedaan dari uang untuk realisasi anggaran dan laporan operasional. Nah, ini contoh itu pemerintah daerah menerima pajak sebesar 200 juta. Nah, kemudian kalau dicatat sebesar LRA pajak sebesar juta. Di LO itu pendapatan pajak juta ini dinilai di LO. Jadi pencatatannya LRA dengan ada di karena sudah diterima atau sudah diakui kedua laporan tersebut. Nah, contoh kasus yang kedua ini
Contoh listrik bulan Desember sebesar 10 juta itu belum dibayar. Berarti pencatatannya untuk di LRA dan di LO. Ada yang bisa bantu jawab? Lydia, kasus 2 itu kalau di LRA ada dicatat karena belum ada pembekas. Karena di kasusnya itu bulan Desember sebesar 50 juta itu belum dibayar. Artinya belum ada pengeluaran kas karena berbasis akrual. Kalau di LO beban listrik itu 50 juta karena kewajiban muncul. Sudah diakui sebagai pendapat beban. Di kasus yang ketiga ini pembelian kendaraan dinas sebesar juta. Kalau di LR kita harus mengakui atapnya itu sebagai modal kendaraan sebesar 5 juta. Di LO itu tidak langsung menjadi beban, tetapi dicatat sebagai aset kendaraan sebesar juta. Setelah itu nanti setiap tahun akan muncul. Jadi ketiga ini kita tahu bahwa aset kendaraan kalau muncul berarti setiap harus ada biaya. Jadi mau punya berarti siap-siap untuk ada pemeliharaannya. Nah, kemudian ini adalah contoh akun sesuai standar akuntansi pemerintahan. Ada akun pendapatan LRA itu tadi sudah di awal juga Ibu sudah sempat singgung, ada pajak daerah, ada retribusi daerah, ada pendapatan transfer, dan pendapatan hibah. Kemudian contoh akun sesuai SAP juga untuk akun belanja, itu ada belanja pegawai, belanja barang, belanja modal untuk gedung, belanja modal untuk jalan, dan belanja modal untuk kendaraan. Kemudian untuk akun pendapatan LO itu adalah pendapatan, kemudian pendapatan hibah, dan pendapatan transfer. Untuk beban ini ada beban pegawai dan jasa, beban penyusun, ada beban bunga dan persediaan. Kemudian untuk yang sesuai dengan SAP dalam akun itu adalah ada aset, kas, piutang pajak, gedung, jalan. Kemudian kewajiban itu ada utang belanja, ada utang bunga dan utang. Kemudian ada ekuitas. Kemudian ini adalah ilustrasi terkait transaksi. Jadi kalau misalnya menerima pajak, berarti pendapatan A, kemudian pendapatan, kemudian untuk membayar belanja pegawai, dan LO itu beban pegawai. Kemudian di gedung tadi ada kemudian ada aset terkait dengan gedung, dan ada penyusutan, RA tidak ada tetapi di beban ada ya. Kemudian tagihan yang belum dibayar tidak ada tapi masuk di ya karena belum dibayarkan. Demikian
Terima kasih. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Atau sudah cukup? Pusing. Iya, Bu. Oh, cukup pusing. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya. Ini karena pembicaraan di awal, pertemuan awal, kita tahu bahwa setiap selesai pertemuan ada besok, ya, membuat kali pertemuan. Tentunya akan dikirim ke Google Classroom seperti biasa. Kemudian untuk pembahasan pertemuan-pertemuan selanjutnya terkait dengan akun yang ada dalam laporan keuangan. Baik, ada yang mau bertanya lagi atau ada yang baru bertanya? Silakan. Sepertinya sudah cukup jelas ya. Semoga cukup jelas. Kalau tidak ya sudah cukup pusing aja. Demikian pertemuan kita di siang sampai bertanya, tidak ada ya? Oh, Natalia Magaikan. Selamat sore, Ibu. Sore Natalia. Ibu mau bertanya ini, Ya. apa manfaat penggunaan standar akuntansi pemerintahan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Ibu? Apa manfaat? Iya, Ibu. Oke. Ibu jawab terkait Natalia punya pertanyaan manfaat menggunakan standar akuntansi pemerintah daerah. Seperti yang kalian harus tahu bahwa untuk daerah laporan keuangan pemerintah perlu adanya standar pemerintahan. Jadi kalau di pemerintahan itu namanya Alkitabnya orang pemerintah daerah SAP. Kalau di itu namanya itu menjadi panduan atau acuan untuk membuat laporan keuangan, sehingga laporan keuangan itu harus disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang sudah ditetapkan. Karena ini juga menjawab bagaimana kalau laporan keuangan pemerintah daerah itu harus disusun sesuai dengan SAP. Karena pemeriksaan itu pasti hal yang pertama dilihat adalah terkait dengan perundang-undangan. Apakah laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan peraturan pemerintah daerah atau tidak. Begitu ya, Natalia. Ibu. Oke, terima kasih untuk Natalia yang sudah bertanya. Ada lagi? Cukup ya. Ini sudah siap. Baik, dengan demikian pertemuan ini Ibu akhiri. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat siang semua dan terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.